يا ماما العجائب فاجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wabihi nasta'in. Pemirsa ICC Jakarta yang saya muliakan, al-ikhwan wal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita di bulan suci ini, di bulan Ramadan, bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh berkah, rahmah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mencapai semua itu sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan kali ini masih mengenai Al-Quran dan manusia. Sebelum pada kesempatan sebelumnya, episode sebelumnya, yaitu mengenai Al-Quran, mengenalkan dirinya kepada manusia bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang tiada keraguan di dalamnya. Dan sebagai tambahan juga disebutkan di dalam ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah bahwa Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, la raiba fi dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, yaitu sebagai hidayah bagi kaum muttaqin. Al-Quran turun kepada Rasulullah dengan tujuan, yaitu memberi petunjuk bagi kaum orang-orang yang bertakwa. Khususnya dalam ayat lain kita dapati ada dikatakan hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Itulah tujuan dari turunnya Al-Quran ini kepada umat, kepada kita semua melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat lain dijelaskan kapan turunnya Al-Quran itu. Di dalam surat Al-Baqarah, seingat saya ayat 185 menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan, di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini dikatakan hudan linnas, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Di sini tersirat makna hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ibarat matahari yang menyinari, dan yang menerima sinar dari matahari itu tidak semua orang bisa menyerap cahayanya, cahaya Al-Quran. Karena orang-orang yang bertakwa diibaratkan seperti cermin atau kaca yang bening, kaca yang jernih, sehingga ketika cahaya itu bersinar, menyinari, menembus cahaya itu ke dalam jiwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hatinya bersih. Berbeda dengan orang yang fasik, orang yang lalim, orang yang pendosa, orang yang penindas dan lain sebagainya, orang yang kufur. Nah, itu dia ibarat dinding yang tebal, sehingga ketika matahari itu bersinar menyinari mereka, terhalang oleh tembok atau dinding yang tebal, sehingga cahaya itu tidak menembus ke dalam jiwa mereka. Namun demikian, Al-Quran itu secara umum turun untuk memberi petunjuk bagi umat manusia seluruhnya. Namun yang dapat manfaat dari sinar itu, dari cahaya Al-Quran itu, yang bisa menyerap, yang mampu menyerap cahaya Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Karena hatinya bersih, karena jiwanya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Hudal lil muttaqin. Nah, kemudian Al-Quran itu memang dikatakan hudal lil muttaqin ini. Siapa hudal lil muttaqin? Nah, kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, dari ayat pertama, dari ayat yang kedua, dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, sampai ayat ke-15 dan ayat-ayat berikutnya itu, Al-Quran membagi manusia ini menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan yang golongan yang kedua adalah disebutkan di dalam ayat yang ke-6, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, yaitu orang-orang yang diberi peringatan atau tidak diberi peringatan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperingatkan secara keras atau tidak, itu mereka sama keadaannya, bahwa mereka la yu'minun, tidak akan percaya, tidak akan beriman kepada Al-Quran atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada apa yang disampaikan di dalam oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan olehmu wahai Rasulullah atau tidak, mereka tetaplah tidak akan beriman kepadamu, tidak akan beriman kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini menjadi golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang kafaru, yang telah kufur, yang telah menolak mulai dari
menjadi sikap yang hendak disampaikan tentang Al-Quran ini, itu sudah menolaknya. Dari awal sudah menolak dia. Belum didengarkan dulu, belum direnungkan dulu apakah benar yang yang disampaikan oleh Rasulullah, apakah benar ayat-ayat yang dia dia itu disampaikan kepada mereka itu. Belum dicerna sudah menolak dulu, belum didengar, belum direnungkan sudah nolak dulu. Nah, ini sama halnya dengan tidak menolak dari nasihat siapapun kecuali yang sesuai atau yang sejalan dengan mereka, yang satu pandangan dengan mereka, atau sesuai dengan selera mereka. Nah, kalau tidak sesuai dengan selera mereka, mereka akan menolak. Nah, karena itu orang ini belum apa-apa sudah menolak Al-Quran. Pemirsa ICC Jakarta yang saya muliakan, jadi golongan pertama ini, golongan yang kedua, yang pertama adalah Al-Muttaqin, dan golongan yang kedua adalah kafirin, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menolak Al-Quran, menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin menyampaikan ciri khas atau sifat-sifat yang diterangkan oleh Al-Quran mengenai Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang mampu menyerap cahaya Al-Quran ini, yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Ayat-ayat sebelumnya yang telah saya sampaikan dari ayat-ayat pertama itu menjelaskan dari ayat kedua sampai ayat kelima, itu menjelaskan tentang siapa kaum muttaqin itu. Pertama disebutkan bahwa al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu ini yang pertama. Kaum muttaqin yang pertama adalah yang mengimani ghaib, yang mengimani sesuatu yang tidak tampak oleh indera, yang tidak dapat dijangkau oleh mata, oleh telinga, dan indera lainnya. Mengimani yang gaib, yaitu antara lain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang gaib. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disebutkan selain iman kepada Allah juga walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, percaya, mengimani apa yang telah diturunkan kepadamu, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Dan juga wama unzila min qablik, dan percaya pada apa yang telah turun sebelumnya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab-kitab suci, kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab atau suhuf-suhuf sebelumnya itu yang pernah turun ke bumi ini. Itu orang-orang yang bertakwa mengimani semua itu, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sesudahnya. Jadi pertama mengimani gaib, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengimani kitab suci Al-Quran, dan juga yang ketiga mengimani hari akhirat. Ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Nah, selain keimanan ini
orang-orang yang bertakwa membuktikan keimanannya itu dalam pengamalan mereka, dalam amal mereka, bahwa mereka dikatakan wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang beriman ini atas keimanan mereka yang telah saya sebutkan tadi, itu mereka mendirikan sholat, menetapi sholat, melaksanakan sholat, dan mereka mengeluarkan infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang Allah rizkikan kepada mereka itu mereka keluarkan, mereka sedekahkan, mereka berderma dari rizki yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahwa kaum muttaqin itu pertama yu'minun, yang kedua yuqimun as-salah, dan yunfiqun. Jadi iman dan amal yang keduanya ini tidak terpisahkan, ada pada orang-orang yang bertakwa. Insya Allah akan saya jelaskan mengenai kegaiban, mengenai al-ghaib. Maksud saya bahwa al-ghaib ini lawan kata daripada syahadah, yaitu ketampakan. Karena kalau ghaib, ketidaktampakan, sesuatu yang tidak tampak. Nah, di episode sebelumnya saya sempat menyinggung soal pandangan dunia yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran memuat pandangan dunia, berbicara tentang keberadaan, tentang penciptaan, bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran membicarakan tentang asal usul manusia dan hakikat manusia. Di sini Al-Quran membicarakan tentang gaib, tentang maujud, tentang sesuatu yang ada, bahwa sesuatu yang ada itu ada dua macam, yaitu sesuatu yang ada tapi tidak tampak. Yang kedua, sesuatu yang ada dan tampak, bisa dijangkau oleh panca indera ini. Nah, disinilah yang menjadi perbedaan dalam keyakinan, dalam pandangan. Ketika seseorang itu tidak percaya dengan Al-Quran, menolak Al-Quran, karena menurutnya bahwa segala sesuatu yang dia percaya itu adalah sebatas yang dapat dijangkau oleh panca inderanya. Selama mata ini bisa melihat sesuatu itu bisa dilihat oleh mata, sesuatu itu bisa didengar oleh telinga, sesuatu itu bisa diraba dengan alat raba, dicium dengan alat penciuman, dan seterusnya. Itu semuanya adalah pengetahuan, menghasilkan pengetahuan. Hanya pengetahuan inilah yang mereka pegang. Nah, alam semesta ini keberadaannya ketika mereka tidak melihat adanya di balik alam semesta itu, ya mereka tidak percaya. Nah, ini yang mendasari keyakinan mereka itu. Orang-orang yang saya sebutkan sebagai golongan kedua, yaitu orang-orang yang kufur, yang menolak Al-Quran, dari pandangan ini, dari pengetahuan ini, bahwa pengetahuan itu didapati hanya bisa didapati
diperoleh melalui sarana-sarana indrawi. Saya teringat dengan penjelasan Syahid Mutahari bahwa manusia di satu sisi tidak ada bedanya dengan hewan, dengan binatang, atau sama dengan hewan. Tapi di sisi lain memiliki keistimewaan yang berbeda dengan hewan. Ya, ketika pengetahuan dan kecenderungan manusia yang apa yang dia lihat terang dan gelap itu dia mengetahui terang dan gelap melalui matanya, dia mengetahui suara-suara melalui telinganya, ya itu pengetahuan seperti ini hewan pun juga memilikinya, yang sifatnya atau ciri khas daripada pengetahuan ini pertama indrawi, material, yang kedua lokal, terbatas, pendek dalam batas yang sangat pendek, yang dangkal, dan juga kondisional. Itu pengetahuan yang juga dimiliki oleh selain manusia, hewan. Selain pengetahuan ini, kecenderungannya pun itu juga manusia dari sisi di satu sisi sama dengan binatang, memiliki kecenderungan, ya kecenderungan ingin makan, ingin minum, ingin kawin, ingin berkeluarga, ingin punya keluarga, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kecenderungan yang sifatnya pribadi, sifatnya personal, ya, sebagaimana pengetahuan tadi yang bersifat terbatas. Tetapi manusia memiliki keistimewaan, dan keistimewaan itu adalah akalnya. Dengan akalnya inilah dia memiliki pandangan yang jauh, dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meyakini hari akhirat, kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Nah, itulah pandangan dunia yang dimiliki oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan manusia yang dasar pengetahuannya itu hanyalah materi atau indrawi, sehingga ketika dia ingin mencapai kepercayaan itu perlu dengan melihat, perlu dengan mendengar, sebagaimana yang disampaikan oleh Bani Israel ketika meminta kepada Nabi Musa untuk melihat Tuhan, untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Ya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim aandartahum, inilah golongan inilah yang ingin dia baru percaya kalau pembuktiannya itu melalui sarana-sarana indrawi. Ini golongan yang kedua. Jadi pandangan yang kedua ini, golongan yang kedua ini yaitu orang-orang yang kufur menolak Al-Quran. Kalau kita tarik, apa bedanya muttaqin dengan kafirin terhadap Al-Quran ini? Ya, kalau muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini, mereka menyerap cahaya Al-Quran, mereka menerima Al-Quran karena hatinya bersih, jiwanya bersih, sehingga dapat memperoleh manfaat dan hikmah yang melimpah daripada Al-Quran. Tetapi orang-orang yang dari sejak pertama bersikap menolak, ya karena dikatakan
karena keras kepala, karena hatinya sudah menolak Al-Quran, menolak apa yang disampaikan dari Al-Quran. Nah, itulah kira-kira antara lain dari faktor-faktor yang membuat dirinya itu menjadi kufur, menjadi menolak Al-Quran. Ini golongan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini orang-orang yang kufur, yang menolak Al-Quran itu tidak akan beriman karena hatinya keras, karena kepalanya keras kepala. Nah, disinilah mereka menolak untuk menerima dan mereka tidak akan membenarkan Al-Quran, tidak percaya Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi walaupun disampaikan atau tidak, diberi peringatan atau tidak oleh Rasulullah, mereka keadaannya tetap tidak akan beriman, tidak akan percaya kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Walahum adzabun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka. Hati mereka terkunci. Pendengaran, penglihatan mereka pun terkunci. Yang dimaksud dengan pendengaran ini pendengaran hati. Penglihatannya pun penglihatan hati. Mereka mendengar ayat-ayat yang disampaikan melalui masjid-masjid, melalui penceramah, tetapi telinga mereka terkunci. Penglihatan mereka pun tertutup. Nah, ini maksudnya adalah pendengaran dan penglihatan batin mereka. Sehingga kalau sudah tertutup, hatinya terkunci, pendengaran dan penglihatannya tertutup, mana mungkin dia bisa mendapatkan cahaya sinar dari Al-Quran. Mana mungkin dia dapat petunjuk dari Al-Quran, yang mana dikatakan bahwa Al-Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walahum adzabun azim. Kelak mereka yang menolak tanpa mendengarkan dulu, tanpa mencernanya, tanpa menelaahnya, mengkajinya terlebih dahulu. Nah, mereka ini dinyatakan adzabun azim. Bagi mereka adalah azab yang sangat besar. Hadirin pemirsa ICC Jakarta yang saya muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni aftatihu ath-thanaa'a bihamdik wa anta musaddidun lis-sawabi bimannik. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة.
اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك،
وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار
ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله
مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله
وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا